melanjutkan materi kita yang sudah kita pelajari tentang promosi kesehatan. Jadi, sebelum kita membahas tentang upaya kesehatan, harapan saya Anda masih ingat dan juga masih dibuka kembali apa itu promosi kesehatan dan juga dan juga pendidikan kesehatan, karena ini adalah sambungan dari keempat materi yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita bahas yang lebih banyak mengenai upaya kesehatan, ada baiknya Anda harus mengerti dulu apa sih itu yang dinamakan dengan pelayanan kesehatan, ya. Jadi, pelayanan kesehatan ini meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan, pemulihan, baik pelayanan kesehatan konvensional maupun pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer. Di sini artinya peningkatan adalah apa? Misalkan, peningkatan status kesehatan, pencegahan adanya penyakit, pengobatan untuk orang-orang yang sudah sakit, dan pemulihan bagi orang-orang yang sudah sembuh. Baik pelayanan kesehatan konvensional berarti seperti di rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun pelayanan kesehatan tradisional yang mungkin kita tahu bahwasanya masyarakat itu masih percaya dengan pengobatan tradisional yang seperti pengobatan, misalkan ada anak mengalami demam, dia bisa compare atau bisa kombinasi antara paracetamol dan juga bawang merah. Kemudian secara komplementer juga itu termasuk komplementer, misalkan ya. Kemudian yang berikutnya, untuk pelayanan kesehatan sendiri meliputi tingkat kesehatan primer, kemudian yang kedua sekunder, dan yang ketiga adalah tersier. Ya, jadi tadi pembagian upaya kesehatan sudah saya jelaskan di awal, ada primer, sekunder, dan juga tersier. Jadi ada 3 ya, ingat-ingat. Untuk pembagian upaya kesehatan kita ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Pembahasan yang pertama adalah upaya kesehatan primer. Upaya kesehatan primer, kemudian sekunder, tersier itu masing-masing dipecah lagi menjadi pelayanan kesehatan perorangan dan juga masyarakat. Jadi, kalau kita bicara soal upaya kesehatan primer, maka yang akan kita bahas adalah ada pelayanan kesehatan perorangan secara primer dan juga pelayanan kesehatan masyarakat secara primer. Apa sih bedanya di antara kedua pelayanan kesehatan tersebut? Kita akan bahas satu per satu, ya. Pelayanan kesehatan perorangan primer, dia memberikan penekanan kepada pengobatan, tetapi di dalamnya itu lebih ke peningkatan kesehatan dengan pencegahan dan juga perubahan gaya hidup yang sehat atau healthy lifestyle. Jadi memang di sini belum merujuk ya, tetapi di sini lebih ke setelah diberikan pelayanan pengobatan, kemudian setelah itu kita sebagai nakes berkewajiban untuk membuat si pasien merubah gaya hidupnya menjadi gaya hidup lebih sehat, ya. Nah, untuk PKPP ini diselenggarakan oleh nakes yang punya kompetensi dan dapat dilaksanakan di rumah, di tempat kerja, maupun fasilitas kesehatan primer baik di puskesmas atau mungkin di pustu, di posyandu. Jadi Anda pun
walaupun di sini sebagai penata anestesi atau perawat anestesi, Anda juga punya kewajiban untuk sebagai nakes yang mempunyai kompetensi. Kompetensinya kalau Anda sebagai perawat anestesi, bisa saja di sini kompetensimu adalah misalkan Anda itu adalah seorang perawat yang nantinya memberikan KIE pada pasien pra anestesi seperti itu ya. Nah, untuk PKKPP ini ya, itu memang dapat diselenggarakan sebagai pelayanan yang bergerak atau menetap, kemudian bisa dilakukan di tempat kerja seperti klinik perusahaan. Jadi sekarang mungkin ada perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai klinik. Nah, itu bisa dikatakan PKKPP. Atau bisa saja disesuaikan dengan lingkungan, dengan kondisi tertentu seperti misalkan kesehatan haji ya, berarti ada tim pada saat haji kesehatan, kemudian pada penanggulangan bencana misalkan seperti sekarang nih ada wabah corona, kemudian kesehatan transmigrasi, misalkan mungkin ada orang-orang yang melakukan transmigrasi dari daerah Pulau Jawa ke daerah Pulau Sumatera atau Pulau Kalimantan. Anda bisa bergerak di bidang kesehatannya. Kemudian kesehatan di bumi perkemahan, misalkan kalau ada anak-anak sekolah yang sedang mengadakan perkemahan, maka di situ pasti ada posko kesehatan ya. Kemudian ada juga yang namanya kesehatan dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban. Contohnya apa? Misalkan ada demo. Nah, ada demo, di situ pasti ada posko kesehatan. Ya, dan Anda bisa masuk di situ. Walaupun di situ Anda tidak melakukan anestesi, tetapi di situ Anda bisa melakukan sesuai dengan kompetensi dasar Anda sebagai perawat ya. Kemudian ada juga kesehatan dalam operasi latihan militer di darat, laut maupun udara. Jadi jelas pasti di militer, darat, laut, udara pasti ada bidang kesehatannya ya. Kemudian ada juga kesehatan kedirgantaraan atau penerbangan. Kita tahu bahwasanya di pesawat pun pasti ada orang-orang yang memiliki bidang kesehatan, barangkali ada penumpang yang memerlukan bantuan dari tenaga kesehatan. Kemudian kesehatan dalam situasi khusus, contohnya apa? Misalkan kemarin itu ada TKW yang didatangkan ke Indonesia karena ada wabah corona, kemudian di sana dia diisolasi di suatu daerah. Nah, di situ berarti pasti ada posko kesehatan. Nah, itu yang namanya dalam situasi khusus atau juga misalkan ada kejadian luar biasa di suatu tempat seperti itu. Jadi memang seorang perawat harus siap 24 jam. Oke. Nah, bagaimana untuk pembiayaannya? Untuk PKPP ini ya, apabila ada penduduk miskin, maka segala pelayanan kesehatan itu akan dibiayai oleh pemerintah. Terbukti ada yang namanya BPJS ya. Kemudian kalau dulu mungkin ada Jamkesmas, Jamkesda seperti itu. Terus kemudian di sini bentuknya bisa seperti Poskesdes. Ya, Poskesdes itu pos kesehatan desa yang kita lihat di daerah pedesaan itu kan pasti ada ya Poskesdes. Kemudian ada juga pengobatan tradisional ya. Pengobatan tradisional itu ya dengan tanaman obat, kemudian ada juga dengan pijat seperti itu. Terus ada juga asuhan komplementer. Komplementer itu seperti kalau perawat itu biasanya Anda bisa memadukan komplementer berdasarkan memberikan asuhan. Contohnya misalkan ada sunat dengan menggunakan hipnoterapi, hipno ya. Kemudian kalau misalkan ada juga ibu bidan juga bisa melahirkan dengan metode waterboard seperti itu. Jadi banyak
pada saat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Oke, yang berikutnya masih kita membahas tentang upaya kesehatan primer, tetapi sekarang adalah pelayanan kesehatan masyarakat atau kita sebut dengan PKMP. Nah, di sini yang disebut dengan PKMP adalah suatu pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran ya. Jadi sasarannya berbeda. Kalau tadi kita bicara soal perorangan, sekarang kita bicara soal masyarakat. Sasarannya adalah siapa? Keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Itu berarti sudah termasuk PKMP ya. Nah, untuk penyelenggaraan PKMP ini menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi misalkan kalau sekarang kita di wilayah Kabupaten Banyumas, berarti penyelenggaraan kesehatan PKMP itu merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang pada saat pelaksanaan secara operasional itu dapat didelegasikan kepada puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Banyumas. Jadi bisa dikatakan puskesmas adalah merupakan tangan panjang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, contohnya karena kita sedang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Nah, di sini masyarakat dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi contohnya misalkan apa? Misalkan ada apa ya? Seperti pengobatan gratis ya, atau sunat massal, atau KB safari, itu bisa tuh. Bisa Anda bekerjasama dengan pemerintah. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana untuk pembiayaannya? Untuk pembiayaannya memang ditanggung oleh pemerintah daerah, oleh Pemda bersama masyarakat. Jadi bisa tuh misalkan ada suatu desa akan mengajukan pengadaan air bersih. Nah, di situ maka bisa desa tersebut membuat proposal kemudian meminta dana kepada pemerintah daerah guna untuk perbaikan lingkungan, salah satunya dengan pengadaan air bersih seperti itu ya. Nah, di sini pelaksanaan pelayanan kesehatan primer didukung juga seperti surveillance, kemudian adanya pencatatan, pelaporan yang diselenggarakan oleh institusi kesehatan yang berwenang. Jadi, di sini mungkin Anda pernah melihat petugas kesehatan atau kader-kader posyandu yang melakukan pendataan, contohnya pendataan tentang PHBS di suatu rumah ya, di suatu keluarga. Nah, seperti itu contohnya sebagai proses pencatatan dan pelaporan. Seperti itu ya. Lanjut, yang berikutnya adalah ada upaya kesehatan sekunder. Tadi kita sudah bahas tentang primer, sekarang kita bahas tentang sekunder. Untuk upaya kesehatan sekunder sama dengan primer ya, terdiri dari perseorangan dan juga masyarakat. Kita akan bahas satu persatu, oke? Yang pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan secara sekunder. Nah, di sini maksudnya adalah pelayanan PKPS. Di sini ada pelayanan kesehatan spesialistik yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan primer, meliputi rujukan kasus, spesimen, ilmu pengetahuan, serta dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk. Contohnya begini, ada seorang pasien yang mengalami misalkan hamil dengan preeklamsia berat di puskesmas, berarti dia perorangan ya, di puskesmas. Kemudian
Karena puskesmas tidak bisa menangani kasus tersebut, maka dia akan dirujuk ke rumah sakit. Seperti itu. Ya. Atau spesimen. Contohnya apa kalau spesimen? Spesimen itu contohnya adalah misalkan kalau yang tidak ada ya, misalkan ibu hamil sekarang kan wajib melakukan tes ini ya Mbak, tes apakah ada hepatitis atau tidak, kemudian ada rubella atau tidak. Kalau puskesmas tidak punya alat untuk memeriksanya, maka dia bisa rujuk ke rumah sakit untuk spesimennya saja. Seperti itu bisa berarti perorangan secara sekunder ya. Nah, siapa sih pemberi pelayanan perorangan sekunder? Itu adalah dilaksanakan oleh dokter spesialis. Jadi tadi misalkan contohnya adalah ada seorang ibu hamil yang mengalami tadi ya hiperemesis gravidarum atau mengalami PEB, maka dia akan dirujuk oleh puskesmas ke dokter spesialis kandungan. Atau ada juga misalkan seorang pasien dengan perawat, misalkan dia paru, misalkan ada CA paru misalkan, kemudian dia dirujuk ke dokter spesialis paru yang ada di rumah sakit. Seperti itu ya. Untuk pelayanan kesehatan perorangan sekunder dapat dilaksanakan tempat kerja maupun di vaskes kesehatan, baik di rumah sakit secara setara kelas C. Jadi misalkan mungkin kalau di Banyumas itu yang kelas C itu contohnya adalah apa? Rumah sakit Aji Barang atau rumah sakit Purbalingga ya. Atau ada juga pemerintah rumah sakit milik swasta juga bisa. Jadi boleh seperti itu ya. Nah, harapannya pada saat pelayanan kesehatan perorangan sekunder itu tetap harus diberikan pelayanan secara aman, sesuai, efektif, efisien, dan juga berbasis bukti atau evidence based. Jadi walaupun dia rujukan, tetap kita harus melaksanakan pelayanan secara aman, efektif, efisien, dan sesuai dengan evidence based. Seperti itu. Nah, untuk pelayanan kesehatan perorangan sekunder yang bersifat tradisional, kemudian alternatif dan juga komplementer itu bisa dilaksanakan di rumah sakit juga tentunya dengan seizin dokter yang merawat. Jadi contohnya misalkan Anda sedang melakukan asuhan kepada orang pasca diberikan anestesi, kemudian Anda ingin mengkombinasikan asuhannya dengan terapi, misalkan musik murotal untuk pengurangan rasa nyeri, boleh dilakukan itu karena memang sesuai dengan evidence base, itu dia bisa mengurangi rasa nyeri pada pasien pasca operasi, itu boleh ya. Jadi siapa saja yang menjadi pelayan kesehatan perorangan primer itu adalah memang jelas ya, tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Jadi Anda pun sudah bisa menjadi tenaga kesehatan yang terlatih. Oke, lanjut kita. Yang berikutnya adalah pelayanan kesehatan masyarakat sekunder atau kita singkat menjadi PKMS ya. Jadi untuk PKMS tersebut itu memang merupakan suatu pelayanan kesehatan yang dia menerima rujukan kesehatan dari masyarakat primer. Seperti itu. Jadi tadi misalkan ya ada suatu kumpulan masyarakat yang mengalami wabah X, kemudian puskesmasnya tidak mampu untuk mengatasi, maka boleh tuh dia dirujuk seperti itu ya. Kemudian di sini untuk penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat sekunder menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota atau bahkan provinsi. Seperti itu.
Nah, kemudian apabila ada wabah penyakit menular yang mungkin tidak bisa diatasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, maka harus dirujuk atau harus diambil alih oleh tingkat provinsi. Jadi misalkan kayak sekarang nih wabah corona nggak bisa diatasi oleh Kabupaten Banyumas, maka pasti akan dirujuk ya. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah harus mau mengatasi wabah yang ada di Kabupaten Banyumas seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah upaya kesehatan tersier. Tersier itu berarti yang paling tinggi setelah kita bahas primer dan sekunder ya. Masing-masing upaya kesehatan tersier itu sama dengan yang tadi, melewati atau terdiri dari perorangan tersier dan juga masyarakat secara tersier. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pelayanan kesehatan perorangan tersier, kita sebut dengan PKPT ya. Jadi memang untuk pelayanan kesehatan perorangan tersier atau PKPT ini dia itu menerima rujukan subspesialis dari pelayanan kesehatan di bawahnya. Jadi misalkan begini, ada seorang anak yang sudah dirujuk dari dokter spesialis anak konsulan, secara umum konsulan, misalkan ada anak dengan kasus gizi buruk ya, spesial gizi buruk di perorangan yang sudah sekunder. Kemudian dari perorangan sekunder seorang SPA tersebut merujuk ke subspesialis, jadi tersier. Jadi dirujuk lagi ke dokter spesialis anak konsulan, tapi yang subspesialisnya khusus gizi, itu kan ada seperti itu ya. Atau ada juga kasus seperti ini, ada seorang pasien mengalami gangguan di saluran pencernaan, kemudian dia itu masuk atau dirujuk ke dokter spesialis dalam ya, dokter spesialis dalam. Nah, itu di sekunder. Kemudian dari dokter spesialis dalam tersebut sudah tidak bisa mengatasi sehingga dia akan merujuk ke dokter spesialis dalam yang sudah subspesialis, contohnya subspesialis menangani gastroenterologi misalkan seperti itu juga bisa begitu ya. Jadi memang siapa sih pelaksana pelayanan kesehatan perorangan tersier? Jelas dokter subspesialis. Jadi memang sekarang dokter itu punya spesialis, tapi ada lagi sub-subnya yang lebih kecil lagi, itu berarti sudah ke tersier itu, atau dokter itu sudah mendapatkan pendidikan khusus atau pelatihan, itu masuk juga sebagai pemberi pelayanan kesehatan perorangan tersier. Nah, di mana saja sih PKP tersebut bisa dilaksanakan di rumah sakit khusus setara kelas A dan B, baik milik pemerintah maupun swasta. Contohnya apa? Kalau Anda pernah mendengar rumah sakit Darmais, itu adalah khusus kanker, atau juga rumah sakit pusat otak, nah itu juga khusus menangani gangguan otak, itu berarti sudah tersier itu pelayanan kesehatannya seperti itu ya. Di Purwokerto mungkin belum ada ya gitu. Kemudian yang berikutnya ada pelayanan kesehatan masyarakat tersier atau kita sebut dengan PKMT. Nah, PKMT tersebut dia menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat sekunder tadi, seperti yang sudah saya ceritakan. Misalkan ada suatu masyarakat yang mengalami wabah X, kemudian di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tidak bisa, sehingga dirujuk ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Setelah di Provinsi Jawa Tengah ternyata
masalahnya belum selesai, berarti harus ke pusat, itu berarti sudah ke tersier itu ya. Jadi memang sudah sampai ke tingkat nasional. Kalau memang misalkan di bawah-bawahnya sudah tidak bisa mengatasi, maka langsung dirujuk ke tingkat nasional. Jadi PKMT tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi dan juga Kementerian Kesehatan yang didukung dengan kerjasama lintas sektoral. Misalkan apa? Oh, ada kerjasama dengan Menteri Pendidikan atau dengan Departemen Perhubungan, kemudian ada kelautan. Itu berarti lintas sektoral, karena yang namanya kesehatan itu tidak hanya satu bidang saja, pasti dia akan berhubungan dengan banyak bidang. Seperti itu ya untuk kesehatan masyarakat tersier. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya upaya kesehatan tersier merupakan upaya kesehatan yang paling tinggi dari pelayanan kesehatannya dan juga pelaksana pelayanan kesehatan. Itu kesimpulan dari pelaksana pelayanan kesehatan untuk tersier. Begitu. Oke, untuk materi saya pada hari ini sudah selesai. Selamat belajar. Silakan Anda baca kembali materi saya dan setelah ini Anda kerjakan kuis yang sudah saya sediakan di laman kuis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.